Bro, lu pernah ngerasa chart lu kebanyakan tab? Satu layar isinya kayak warung sembako. Bitcoin buka, Ethereum buka, Gold buka, Nasdaq buka, Forex buka. Akhirnya yang bingung bukan market, tapi lu. Dan ironisnya, semakin banyak pair yang lu pantau, semakin sering lu loss. Malam ini kita ngobrol soal filosofi trader scalper yang selalu kelihatan menang. Bukan karena dia sakti, bukan karena dia punya indikator rahasia, tapi karena dia fokus satu pair, bukan 10. Dulu gue tipe kolektor chart, gak fokus, lihat mana yang gerak langsung lompat. Kayak anak kecil di toko mainan, semua mau dipegang. Awalnya terasa produktif, rasanya kayak kerja keras, padahal aslinya capek sendiri. Gue pernah satu hari mantengin 6 pair sekaligus. Setiap ada candle-candle panjang, gue masuk. Setiap ada breakout dikit, gue klik. Hasilnya overtrade, fokus pecah, risk gak keukur. Dan yang paling bahaya, gue gak kenal karakter masing-masing pair. Itu titik baliknya. Lu tahu bajak laut tua yang udah puluhan tahun di laut, dia gak hafal semua laut di dunia. Tapi dia hafal banget satu jalur. Dia tahu arusnya, tahu anginnya, tahu kapan biasanya badai datang, tahu di mana karang tajam. Itu kenapa dia jarang tenggelam. Scalper yang fokus satu pair juga gitu. Kalau lu tiap hari mantengin Bitcoin doang, lama-lama lu hafal napasnya. Lu tahu jam berapa biasanya volatil. Lu tahu pola fake breakout-nya. Lu tahu retrace-nya suka sejauh apa. Itu bukan sulap, itu familiarity. Masalah trader pemula itu bukan kurang ilmu, tapi kebanyakan distraksi. Lu pikir makin banyak pair, makin banyak peluang, padahal makin banyak peluang, makin besar kemungkinan salah pilih. Kayak lu PDKT sama 10 orang sekaligus. Akhirnya nggak ada yang serius. Gue dulu sering bilang ke diri sendiri, gue cari yang paling bagus hari ini. Padahal yang bagus itu bukan yang geraknya paling liar. Tapi yang paling lu pahami, gue mulai berubah waktu gue capek mental, capek lihat floating merah di mana-mana. Akhirnya gue mutusin, cukup satu pair, awalnya sepi. Beneran, kayak tongkrongan yang biasanya rame, tiba-tiba cuma berdua. Tapi di situ justru gue mulai ngerti sesuatu. Fokus itu bikin tenang, karena perhatian lu nggak pecah. Lu bisa nunggu struktur matang, lu bisa lihat detail kecil yang dulu kelewat. Dan lucunya, frekuensi entry gue turun, tapi win rate naik. Bukan karena gue jadi lebih pintar, tapi karena gue jadi lebih kenal lawan main gue. Bajak laut tua gak perang di semua lautan. Dia kuasai satu wilayah dulu sampai detail. Kalau dia tahu di jam tertentu ombak berubah, dia gak berangkat. Kalau dia tahu kapal musuh sering lewat titik tertentu, dia nunggu di situ. Itu strategi berbasis pengenalan, bukan nebak. Di kehidupan sehari-hari juga sama. Lu kerja fokus satu skill bertahun-tahun, lu jadi spesialis. Lu lompat-lompat tiap bulan, lu jadi serba tahu, tapi dangkal. Scalping juga begitu. Satu pair itu bukan membatasi peluang, itu memperdalam pemahaman. Dan semakin dalam lu ngerti satu pair, semakin jarang lu kaget. Gue pernah ngalamin fase dimana gue bisa ngerasain kapan market bakal fake move. Bukan mistis, tapi karena udah sering lihat pola yang sama. Kalau lu mantengin satu pair tiap hari, lu mulai sadar ritmenya. Kayak denger lagu yang sama berkali-kali. Lu tahu kapan refnya naik, tahu kapan beatnya turun. Masalahnya kebanyakan trader nggak sabar buat fase ini. Mereka pengen hasil cepat, jadi lompat sana-sini. Padahal fokus itu investasi waktu. Solusinya sederhana tapi berat dijalanin. Lu pilih satu pair, lu pelajari karakternya, lu catat jam aktifnya, lu tahu kondisi rankingnya, lu tahu kecenderungan manipulasi likuiditasnya, dan lu konsisten di situ. Gua nggak bilang jangan pernah lihat pair lain, tapi jangan trading semuanya, karena energi mental itu terbatas, dan scalper itu butuh konsentrasi tinggi. Semakin banyak layar, semakin cepat otak lelah. Dan trader lelah itu trader berbahaya. Bajak laut tua tahu kapan dia harus istirahat. Dia nggak maksa keliling semua laut sekaligus, karena tujuan dia bukan jadi yang paling sibuk, tapi jadi yang paling bertahan. Filosofi fokus satu pair itu sebenarnya filosofi hidup. Kurangi distraksi, perdalam kualitas. Daripada punya 10 peluang setengah matang, lebih baik satu peluang yang matang. Sekarang gue lebih santai, satu pair, satu medan perang, satu fokus. Kalau nggak ada start bagus, ya nunggu. Nggak ada rasa panik ketinggalan. Karena gue tahu pair gue bakal gerak lagi besok. Dan yang bikin lucu, setelah gue berhenti ngejar semuanya, hasil justru lebih stabil, bukan selalu profit gede, tapi jarang hancur. Dan buat scalper, jarang hancur itu kemenangan. Jadi kalau sekarang layar lu penuh tap, coba tanya diri sendiri. Lu lagi trading atau lagi koleksi chart, kadang jadi selalu menang. Itu bukan soal menang terus, tapi soal jarang salah besar. Dan itu datang dari fokus.
Bajak laut tua nggak perlu semua laut. Dia cuma perlu satu jalur yang dia kuasai. Kita juga gitu bro. Satu pair cukup. Asal lu kenal luar dalam. Tenang aja, nggak kemana-mana. Oke bro, kita cari posisi entry lu sambil ngopi. Gue pernah lagi fokus full di Bitcoin. Udah beberapa minggu cuma itu. Udah mulai hafal ritmenya. Udah tahu jam-jam dia nakal. Tiba-tiba di grup ada yang teriak, gold lagi, gila bro. Terbang. Refleks tangan gue pengen buka chart lain. Itu momen ujian. Rasanya kayak lagi diet, terus temen lu bilang, bro, Buffett all you can eat diskon 50%. Padahal lu udah masak makanan sehat di rumah. Kalau mental lu belum kuat, pasti goyah. Dulu gue sering goyah. Lagi fokus satu pair, lihat pair lain gerak lebih kencang. Langsung FOMO, lompat. Dan anehnya, setiap gue lompat, pair yang gue tinggalin justru kasih setup cantik. Itu rasanya kayak ninggalin antrian bensin yang udah hampir giliran, terus pindah ke pom sebelah, yang antriannya lebih panjang. Di situ gue sadar, fokus itu bukan cuma strategi, itu disiplin. Bajak laut tua nggak ninggalin wilayahnya cuma karena dengar rumor ada kapal emas di laut lain. Dia tahu wilayahnya sendiri aja, belum tentu setiap hari ada harta. Kalau dia ikut-ikutan rumor, kapalnya bisa kehabisan logistik. Di market juga gitu. Kalau lu fokus satu pair, lu tahu kapan harus agresif, lu tahu kapan harus diam. Gue pernah ngalamin fase di mana gue cuma entry 1-2 kali sehari di pair itu. Bukan karena nggak ada gerakan, tapi karena gue tahu gerakan yang layak. Dan lucunya, stres gue turun drastis karena otak nggak dibagi 10 arah. Bayangin lu nyetir 10 motor sekaligus. Mustahil kan? Tapi di market, kita sering maksa otak kayak gitu. Satu pair lagi breakout, satu pair lagi retest, satu lagi sideways, semua pengen dianalisis. Akhirnya yang kejadian, entry telat, exit panic, risk gak keukur. Gue pernah satu hari buka 4 pair sekaligus. Hasilnya floating merah di mana-mana. Rasanya kayak punya 4 masalah dalam satu waktu. Padahal kalau fokus satu, lu bisa lebih tenang. Dan ada satu hal yang jarang orang bahas. Setiap pair punya kepribadian. Ada yang kalem tapi manipulatif. Ada yang liar tapi jujur. Ada yang suka fake breakout berkali-kali sebelum jalan. Kalau lu sering bareng satu pair, lu mulai ngerti sifatnya, kayak temen tongkrongan. Lu tahu mana yang kalau bilang gas artinya serius, mana yang cuma omong doang. Bajak laut tua, lautnya bukan cuma dari peta. Tapi dari pengalaman bertahun-tahun, dia tahu warna air berubah artinya apa. Dia tahu angin kecil bisa jadi badai. Itu bukan teori, itu jam terbang. Scalper fokus satu pair juga gitu. Jam terbangnya numpuk di satu medan. Dan satu lagi nasihat jujur ya bro. Selalu menang, itu bukan berarti nggak pernah loss. Itu berarti loss-nya terkendali. Kalau lu fokus satu pair, lu jarang kaget. Loss tetap ada, tapi jarang yang brutal. Karena lu nggak masuk sembarangan. Gue sekarang lebih takut kehilangan fokus daripada kehilangan trade. Karena begitu fokus pecah, disiplin ikut retak. Dan retak kecil itu kalau dibiarkan, lama-lama kapal tenggelam. Hidup juga sama, lu fokus bangun satu skill bertahun-tahun, lu jadi ahli, lu lompat-lompat tiap bulan, lu jadi capek sendiri. Market ngajarin gue satu hal sederhana, kedalaman lebih penting dari keluasan. Gak perlu kuasai semua pair. Kuasai satu dulu sampai matang. Dan percayalah, ketika lu udah nyaman dengan satu pair, lu gak lagi tergoda sama noise luar. Lu jadi tenang. Kayak bajak laut tua yang duduk di kursinya, ngelihat anak buahnya ribut soal rumor emas di tempat lain. Dia cuma senyum, karena dia tahu emas itu bukan soal tempat, tapi soal kesabaran nunggu momen. Jadi kalau sekarang lu lagi kebanyakan chart, coba sederhanakan. Satu medan, satu fokus, satu cerita, dan biarin pengalaman lu numpuk situ. Karena ujungnya, yang bikin trader awet bukan banyaknya pair yang dia pantau, tapi seberapa dalam dia ngerti satu medan tempurnya. Santai aja bro, market masih buka besok, pair lu masih gerak lagi. Kita nggak perlu kejar semuanya. Bro, sebelum kita benar-benar tutup layar malam ini, ada satu kebiasaan yang selalu gue jaga. Seperti biasa, kita realisasikan dulu keuntungan 1 bulan ini. Bukan buat pamer, bukan buat gaya, tapi buat disiplin. Setiap awal siklus baru, gue mulai lagi dengan modal tetap, konsisten di angka 15 juta. Kenapa begitu? Supaya emosi tetap terkendali, supaya ukuran lo tetap rasional, supaya gue nggak tergoda jadi agresif hanya karena equity lagi naik. Karena semakin besar angka di layar, semakin besar juga potensi ego ikut naik. Dengan membatasi modal kerja per bulan, gue memaksa diri tetap stabil. Fokus pada persentase, bukan nominal. Fokus pada proses, bukan sensasi. Ini bukan teori instan. Ini kebiasaan yang gue jalani 3 tahun terakhir. Dan justru dari pola sederhana itu, kestabilan akun lebih terjaga.
Banyak orang kira trading itu soal indikator, strategi, entry presisi. Itu penting, ya. Tapi jujur aja, itu cuma sebagian kecil. Teknikal mungkin hanya sekitar 20%. Sisanya 80% ada di kepala kita. Psikologi, kontrol diri, disiplin saat profit, tenang saat loss, tahu kapan berhenti. Karena strategi sehebat apapun, kalau emosinya liar, hasilnya tetap berantakan. Bajak laut tua nggak tenggelam karena nggak bisa baca peta. Dia tenggelam kalau dia serakah dan maksa berlayar saat badai. Begitu juga trader. Jadi menjaga modal tetap konsisten tiap bulan bukan soal membatasi diri. Itu soal menjaga mental tetap waras, biar nggak barbar dalam pemasangan lot, biar setiap keputusan tetap rasional. Karena di akhir hari yang bikin kita bertahan bukan seberapa besar sekali menang, tapi seberapa stabil kita menjaga diri. Dan itu bro, jauh lebih profesional daripada sekadar cari sensasi besar sesaat. Bro, kita udah sampai di ujung obrolan malam ini. Layar depan masih tenang. Pair yang kita fokusin dari tadi geraknya mulai rapih. Struktur kebaca. Napasnya jelas. Dan anehnya ya, rasanya beda. Bukan deg-degan liar kayak dulu waktu gue buka 7 chart sekaligus. Sekarang lebih kayak bajak laut tua yang berdiri santai di ujung kapal lihat lautnya sendiri, bukan sibuk ngintip laut orang. Dia nggak panik, dia nggak kepancing kabar angin, dia cuma fokus di wilayahnya. Dan hidup itu persis kayak gitu. Lu nggak harus jadi orang yang bisa semuanya. Kadang cukup jadi orang yang jago di satu hal. Dalam, matang, konsisten. Gue dulu pengen kelihatan sibuk biar ngerasa produktif. Buka banyak pair, analisis panjang, entry sana-sini. Padahal makin sibuk makin nggak jelas arah. Sampai akhirnya gue sadar, sibuk itu bukan berarti efektif. Bajak laut tua nggak keliling semua laut biar kelihatan hebat. Dia kuasai satu jalur sampai detail, tahu di mana arus berubah. Tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus menyerang. Dan kita juga gitu. Fokus satu pair itu bukan membatasi diri, itu memperdalam diri. Semakin lu kenal satu medan, semakin kecil kemungkinan lu dihancurin oleh hal yang sama. Dan kalau lu masih duduk dengerin sampai titik ini, lu bukan trader sembarangan bro. Karena yang sembarangan cuma cari sensasi, yang serius cari pemahaman. Channel ini kita bangun bukan buat jadi yang paling ribut. Bukan buat jual mimpi 100% win rate. Kita bangun channel ini buat tumbuh bareng. Ini bukan penghakiman. Ini pembelajaran buat kita semua. Terutama gue karena cerita ini pengalaman nyata jatuh bangun gue di market. Gue pernah terlalu serakah, pernah terlalu banyak pair, pernah terlalu pede, dan pernah ngerasain hancurnya fokus. Tapi dari situ gue belajar satu hal sederhana. Kedalaman mengalahkan keramaian. Sekarang, layar kita udah kasih momen yang kita tunggu. Risk masuk akal. Timing bersih. Pair yang kita kenal ini lagi kasih peluang. Oke, posisi entry kita sudah dapat dan terima kasih kepada penonton sudah menonton channel ini. Kita bangun channel ini. Dan ini bukan penghakiman, ini pembelajaran buat kita semua. Terutama gua karena cerita ini pengalaman nyata jatuh bangun gua di market. Gua hence scalper riseh profit kecil, tapi konsisten pelan. Sampai ketemu di chart berikutnya.